Mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Semester 2, Kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Biomedik 2 dengan dosen pengampu Bapak Antoni Pardede, SSI, MSI, PhD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Mekanisme Infeksi Parasit Penyebab Penyakit pada Manusia. Pengertian parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam tubuh organisme lain, host atau inang, dan memperoleh keuntungan dari host tersebut. Dalam hubungan ini, host biasanya dirugikan karena parasit mengambil nutrisi, merusak jaringan, atau menyebabkan gangguan kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh parasit disebut parasitosis. Mekanisme infeksi parasit pada manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, penularan melalui makanan dan minuman terkontaminasi. Mekanisme infeksi yang paling sering terjadi adalah melalui makanan dan minuman yang tercemar telur, larva, atau kista parasit. Yang kedua, penularan melalui kulit. Beberapa parasit dapat masuk langsung melalui kulit manusia, terutama ketika seseorang kontak dengan tanah atau air yang tercemar. Yang ketiga, penularan melalui gigitan serangga. Serangga tertentu berperan sebagai vektor yang membawa parasit ke tubuh manusia. Yang keempat, penularan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Beberapa parasit berasal dari hewan dan dapat menginfeksi manusia. Cara parasit menyebabkan penyakit pada manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengambil nutrisi dari tubuh host. Parasit hidup dengan mengambil makanan dan nutrisi dari tubuh manusia. Akibatnya, kekurangan gizi, anemia, dan tubuh lemah. Contoh, cacing pita dapat menyerap sari makanan di usus manusia sehingga penderita kekurangan nutrisi. Yang kedua, merusak jaringan dan organ tubuh. Parasit dapat merusak sel dan jaringan ketika berkembang di dalam tubuh. Akibatnya, luka pada usus, peradangan organ, dan kerusakan hati dan paru. Contoh, parasit malaria merusak sel darah merah sehingga menyebabkan anemia dan demam. Yang ketiga, mengeluarkan racun atau zat berbahaya. Beberapa parasit menghasilkan zat toksin yang mengganggu fungsi tubuh. Akibatnya, demam, mual, reaksi alergi, dan gangguan sistem imun. Yang keempat, menimbulkan reaksi peradangan. Tubuh manusia akan melawan parasit melalui sistem imun. Akibatnya, pembengkakan, nyeri, demam, dan kerusakan jaringan akibat peradangan berkepanjangan. Faktor yang mempengaruhi infeksi parasit terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. 1. Sanitasi buruk. 2. Air bersih kurang. 3. Lingkungan kotor. 4. Banyak genangan air. Yang kedua, faktor perilaku. 1. Tidak mencuci tangan. 2. Makan makanan mentah. 3. Tidak memakai alas kaki. 4. Buang air besar sembarangan. Yang ketiga, faktor individu. 1. Daya tahan tubuh rendah. 2. Kurang gizi. 3. Anak-anak lebih rentan. Pencegahan infeksi parasit. Pencegahan infeksi parasit adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghindari masuk dan berkembangnya parasit di dalam tubuh manusia sehingga tidak menimbulkan penyakit. Parasit dapat berupa cacing, protozoa, kutu, tungau, dan organisme lain yang hidup dengan mengambil makanan dari tubuh inangnya. Pencegahan parasit terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan personal, mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan hingga matang, memakai alas kaki, dan menjaga kebersihan diri. Yang kedua, pencegahan lingkungan, menjaga sanitasi, menggunakan air bersih, membersihkan lingkungan, dan mengendalikan nyamuk dan serangga. Yang ketiga, pencegahan medis, pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan antiparasit, dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
Cara parasit masuk ke tubuh. Parasit dapat masuk ke tubuh manusia melalui beberapa jalur, seperti melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, menembus kulit saat kontak dengan tanah atau air tercemar, melalui gigitan serangga, transfusi darah, serta dari ibu ke anak selama kehamilan. Setelah masuk, parasit dapat berkembang biak dan mengganggu fungsi organ tubuh. Penularan lewat makanan dan air. Penularan melalui makanan dan air terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung telur, kista, atau larva parasit. Contohnya, cacing pita dari daging yang tidak matang dan giardia dari air tercemar. Faktor utama penyebabnya adalah sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup yang tidak bersih. Pencegahannya dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan memasak makanan hingga matang. Penularan lewat kulit dan gigitan. Beberapa parasit dapat masuk langsung melalui kulit. Misalnya, saat seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah tercemar atau kontak dengan air yang mengandung larva parasit. Selain itu, parasit juga dapat ditularkan melalui gigitan serangga seperti nyamuk Anopheles pada malaria. Pencegahannya yaitu menggunakan alas kaki, menghindari air tercemar, dan menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk. Penularan melalui darah dari ibu ke anak. Parasit juga dapat menular melalui darah, misalnya melalui transfusi darah yang terkontaminasi atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Selain itu, beberapa parasit seperti toksoplasma dapat menular dari ibu ke janin selama kehamilan. Dampaknya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin sehingga kelainan bawaan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan ibu hamil sangat penting untuk dilakukan. Cara parasit menempel pada tubuh. Setelah masuk ke tubuh, parasit akan menempel pada jaringan tubuh agar dapat bertahan hidup. Parasit menggunakan kait, penghisap, atau zat tertentu untuk menghindari sistem imun tubuh. Contohnya, cacing pita yang menempel pada dinding usus dan giardia pada usus halus. Akibatnya, tubuh dapat mengalami kekurangan nutrisi, peradangan, dan kerusakan jaringan. Cara parasit menyerang jaringan. Parasit menyerang jaringan dengan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan gigitan serangga atau kulit yang terkontaminasi. Setelah masuk, parasit menempel pada sel atau organ tubuh, mengambil nutrisi dan inangnya, lalu berkembang biak sehingga dapat merusak jaringan dan menyebabkan penyakit. Penyebaran parasit ke organ tubuh. Parasit dapat menyebar ke organ tubuh melalui aliran darah, sistem limfa, atau perpindahan langsung dari jaringan yang terinfeksi. Setelah masuk ke tubuh, parasit bergerak menuju organ tertentu seperti usus, hati, paru-paru, otak, atau otot untuk berkembang biak dan mengambil nutrisi dari tubuh inangnya. Reproduksi parasit dalam tubuh. 1. Pembelahan biner. Satu parasit membelah menjadi 2 sel baru. 2. Pembentukan telur. Parasit menghasilkan telur yang berkembang menjadi larva. 3. Pembentukan spora. Menghasilkan spora untuk memperbanyak diri dan menyebar. 4. Reproduksi seksual. Terjadi perkawinan antara sel jantan dan betina untuk menghasilkan keturunan baru. Peran vektor dalam penularan. 1. Membawa parasit atau kuman dari satu inang ke inang lain. 2. Menjadi tempat berkembang parasit sebelum menginfeksi manusia. 3. Menularkan penyakit melalui gigitan atau kontak langsung. 4. Membantu penyebaran penyakit ke lingkungan yang lebih luas. Cara parasit menghindari sistem imun. Yang pertama, menyamar seperti sel tubuh. Parasit dapat menutupi dirinya dengan protein yang mirip dengan sel manusia sehingga tidak mudah dikenali oleh sistem imun. Yang kedua, mengubah bentuk antigen. Beberapa parasit mampu mengubah permukaan tubuhnya secara berkala agar antibodi sulit mengenalinya. Yang ketiga, berpindah tempat dalam tubuh. Parasit dapat terus bergerak dari satu jaringan ke jaringan lain sehingga sistem imun sulit menangkap dan menghancurkannya. Yang keempat, menekan respon imun tubuh atau immunosuppression. Parasit dapat menghasilkan zat tertentu yang melemahkan aktivitas sistem imun sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi secara efektif.
Yang kelima, meniru molekul tubuh inang atau molecular mimicry. Parasit menampilkan molekul yang mirip dengan milik tubuh manusia sehingga dianggap bagian dari tubuh dan tidak diserang oleh sistem imun. Yang keenam, membentuk lapisan pelindung. Parasit memiliki dinding atau lapisan tebal yang membuat sel imun sulit menghancurkannya. Penularan parasit antar manusia. Parasit dapat menular dari satu manusia ke manusia lain melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, melalui makanan dan minuman. Makanan atau air yang tercemar, telur, larva, atau kista parasit dapat menyebabkan infeksi. Contohnya, ambebiasis dan cacingan. Yang kedua, melalui gigitan vektor. Beberapa parasit ditularkan oleh serangga seperti nyamuk atau lalat. Contohnya, malaria melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang ketiga, kontak langsung antar manusia. Penularan dapat terjadi melalui sentuhan kulit atau hubungan seksual. Contohnya skabies dan trichomoniasis. Yang keempat, melalui darah. Parasit dapat berpindah lewat transfusi darah dan jarum suntik yang terkontaminasi. Contohnya plasmodium. Yang kelima, dari ibu ke bayi. Beberapa parasit dapat ditularkan selama kehamilan atau persalinan. Contohnya toxoplasmosis. Yang keenam, kontak dengan tanah yang tercemar. Telur atau larva parasit di tanah dapat masuk melalui tangan yang kotor atau menembus kulit. Contohnya cacing tambang. Bagaimana parasit menyebabkan penyakit? Parasit menyebabkan penyakit karena hidup dan berkembang di dalam atau pada tubuh inang atau manusia, lalu mengambil nutrisi, merusak jaringan, atau mengganggu fungsi organ tubuh. Proses terjadinya penyakit akibat parasit disebut patogenesis parasit. Berikut beberapa cara parasit menyebabkan penyakit. Yang pertama, mengambil nutrisi dari tubuh inang. Parasit menyerap makanan dan zat gizi dari tubuh manusia sehingga menyebabkan kekurangan nutrisi, lemas, dan anemia. Yang kedua, merusak jaringan dan organ tubuh. Parasit dapat melukai jaringan saat bergerak, berkembang biak, atau menempel pada organ tertentu. Yang ketiga, menyumbat saluran tubuh. Cacing dalam jumlah banyak dapat menyumbat usus, saluran empedu, atau pembuluh limfa. Yang keempat, mengeluarkan racun atau zat berbahaya. Beberapa parasit menghasilkan zat sisa metabolisme yang bersifat toksik, sehingga memicu demam, peradangan, atau kerusakan sel. Yang kelima, memicu reaksi imun dan peradangan. Tubuh akan melawan parasit melalui sistem imun. Reaksi ini dapat menyebabkan peradangan, pembengkakan, gatal, bahkan kerusakan jaringan. Yang keenam, menghancurkan sel tubuh. Beberapa parasit menyerang langsung sel tubuh manusia. Yang ketujuh, menurunkan daya tahan tubuh. Infeksi parasit yang berlangsung lama dapat melemahkan kondisi tubuh dan membuat penderita lebih mudah terkena penyakit lain. Cara parasit merusak jaringan. Parasit dapat merusak jaringan tubuh manusia melalui berbagai mekanisme selama hidup dan berkembang di dalam tubuh inang. Kerusakan ini dapat bersifat ringan hingga berat, tergantung jenis parasit dan organ yang diserang. Berikut cara parasit merusak jaringan. Yang pertama, merusak secara mekanik. Parasit dapat melukai jaringan saat bergerak, menggigit, menempel, atau masuk ke organ tubuh. Contohnya schistosoma, merusak pembuluh darah dan organ hati. Yang kedua, menghancurkan sel tubuh. Beberapa parasit menyerang dan menghancurkan sel tubuh secara langsung. Contohnya plasmodium, menghancurkan sel darah merah. Yang ketiga, mengeluarkan enzim atau zat toksik. Parasit menghasilkan enzim dan zat sisa metabolisme yang dapat merusak jaringan dan menyebabkan peradangan. Yang keempat, menyebabkan peradangan. Reaksi sistem imun terhadap parasit dapat memicu pembengkakan dan kerusakan jaringan di sekitar area infeksi. Yang kelima, membentuk luka atau ulkus. Beberapa parasit menyebabkan luka pada organ tertentu. Contohnya, entamoeba histolytica menyebabkan ulkus pada usus. Yang keenam, menyumbat aliran dalam tubuh. Parasit yang berjumlah banyak dapat menyumbat usus, saluran empedu, atau pembuluh limfa sehingga jaringan di sekitarnya mengalami kerusakan. Yang ketujuh, menyerap nutrisi jaringan. Parasit mengambil nutrisi dari tubuh inang sehingga sel dan jaringan kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk tetap sehat.
Infeksi parasit tidak hanya menyebabkan gejala ringan, namun juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital jika tidak segera ditangani. Beberapa contoh kerusakan organ vital yang dapat terjadi adalah: pertama, hati. Parasit Ethanomoba histolytica menyebabkan biasis, dapat menyebabkan abses hati, yaitu penumpukan nanah dalam hati. Yang kedua, paru-paru. Beberapa jenis cacing dapat berimigrasi ke paru-paru, menyebabkan peradangan serta gangguan pernapasan. Yang ketiga, usus. Banyak parasit dan cacing hidup di usus, yang dapat menyebabkan kerusakan dinding usus, pendarahan, bahkan penyumbatan usus. Yang keempat, otak. Pada kasus jarang namun serius, parasit seperti Naegleria foveri atau cacing tania sodium dapat masuk otak, menyebabkan kejang, gangguan saraf, hingga kematian. Parasit menyerang serta sel darah merah, menyebabkan anemia dan pembesaran limpa. Gejala umum infeksi parasit: yang pertama, ada nyeri perut, kram atau diare, terutama diare yang dapat berdarah atau berlendir. Yang kedua, muntah dan mual. Yang ketiga, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Yang keempat, anemia. Yang kelima, kelelahan berlebih dan kurang energi. Ketujuh, gatal di sekitar anus. Yang kedelapan, demam. Kesembilan, ruam dan gatal pada kulit. Penyakit malaria. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Gejala khas malaria meliputi: yang pertama, demam tinggi yang muncul secara berkala, disertai gigitan yang berkeringat. Yang kedua, sakit kepala, kelelahan, dan nyeri otot. Tiga, anemia. Pada kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan gagal ginjal, malaria serebral, kerusakan otak, hingga kematian. Amebiasis dan cacingan. Amebiasis disebabkan oleh protozoa Etabola histolytica yang bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau air yang terkontaminasi tinja orang yang terinfeksi. Gejalanya meliputi diare yang dapat berdarah atau berlendir, nyeri perut, dan kram. Jika tidak diobati, amebiasis akan menyebabkan abses mati. Sedangkan cacingan merupakan infeksi yang lebih umum terjadi. Terdapat beberapa jenis cacing, antara lain cacing tambang, cacing kremi, dan cacing pita. Gejala cacingan meliputi perut kembung, mual, diare, gatal di sekitar anus, khusus pada infeksi cacing kremi, penurunan berat badan, anemia, dan kekurangan gizi karena cacing menyerap nutrisi dari tubuh. Pada anak-anak, cacingan juga menghambat pertumbuhan dan menurunkan konsentrasi belajar. Penyakit filariasis dan skabies. Filariasis atau lebih dikenal sebagai penyakit kaki gajah adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui gigitan berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini menyerang sistem kelenjar getah bening dan dapat menyebabkan pembengkakan ekstrim pada lengan, kaki, atau alat kelamin yang berujung pada kecacatan permanen. Yang kedua, ada skabies atau kudis, adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau mikroskopis Sarcoptes scabiei. Tungau ini menggali lapisan kulit luar untuk bersarang dan bertelur, memicu reaksi alergi yang menyebabkan rasa gatal sangat hebat dan ruam kemerahan. Faktor yang mempengaruhi infeksi parasit. Infeksi parasit terjadi ketika organisme parasit masuk ke dalam tubuh inang, manusia atau hewan, dan mengambil keuntungan dari inang tersebut. Cepat atau lambatnya penularan, serta berat atau rintangan gejala yang ditimbulkan, dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara 3 faktor utama: faktor parasit, faktor inang, dan faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor parasit. Faktor parasit, virulensi, tingkat keganasan parasit dalam merusak jaringan tubuh, jumlah inclume size. Banyak jumlah parasit atau telur yang masuk ke dalam tubuh, semakin banyak semakin berat infeksi.
Siklus hidup, kemampuan parasit memilih inang tertentu dan cara mereka bermigrasi ke organ vital, misalnya otak atau hati. Yang kedua, faktor inang. Faktor inang, sistem imun, orang dengan kekebalan tubuh rendah, anak-anak, lansia, dan pasien HIV jauh lebih rentan. Status gizi, kurang gizi, malnutrisi, memperlemah daya tahan tubuh terhadap infeksi, perilaku, kebiasaan buruk seperti jarang mencuci tangan, tidak pakai alas kaki, atau gemar makan daging mentah atau setengah matang. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, iklim dan geografi. Daerah tropis yang hangat dan lembab adalah tempat ideal bagi parasit untuk berkembang biak. Sanitasi, buruknya akses air bersih dan pengolahan limbah mempercepat penularan. Vektor, banyaknya populasi hewan perantara seperti nyamuk Anopheles pada malaria atau siput pada schistosomiasis. Berikutnya, pengaruh lingkungan dan sanitasi. Pengertian lingkungan dan sanitasi. Pengertian lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, baik berupa benda hidup maupun benda mati, yang memengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia. Lingkungan meliputi udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri. Selanjutnya, pengertian sanitasi. Sanitasi adalah usaha untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia dengan cara mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit. Sanitasi meliputi penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pengelolaan limbah, kebersihan makanan, dan kebersihan lingkungan. Vektor dan ekosistem penularan. Vektor adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembawa dan penyebar penyakit dari satu individu ke individu lain. Vektor biasanya berupa serangga atau hewan kecil yang membawa kuman seperti virus, bakteri, atau parasit. Penyakit dapat menular ketika vektor menggigit, menghisap darah, atau mencemari makanan dan lingkungan. Contohnya yang pertama, seperti demam berdarah, agen penyakit virus Diok, faktor nyamuk Aedes aegypti, lingkungan, banyak genangan air dan lingkungan kotor, penularan, nyamuk menggigit orang yang terinfeksi lalu menularkan virus ke orang lain. Yang kedua ada malaria, agen penyakit parasit Plasmodium, vektor nyamuk Anopheles, lingkungan daerah rawan atau banyak air tergenang. Penularan, nyamuk yang membawa parasit menggigit manusia. Yang ketiga ada diare, agen penyakit bakteri atau virus, vektor lalat, lingkungan, sanitasi buruk dan sampah menumpuk. Penularan, lalat membawa kuman ke makanan yang kemudian dimakan manusia. Yang keempat ada pes, agen penyakit bakteri Yersinia pestis, vektor kutu pada tikus, lingkungan kotor dan banyak tikus. Penularan, kutu tikus menggigit manusia dan menularkan bakteri. Alur penularan parasit. Parasit dapat menular melalui berbagai cara tergantung jenis parasitnya. Alur penularan parasit umumnya dimulai dari sumber infeksi, kemudian berpindah melalui media tertentu hingga masuk ke dalam tubuh manusia sebagai inang baru. Beberapa alur penularan parasit, yang pertama, melalui makanan dan minuman yang tercemar, misalnya telur cacing atau protozoa masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang tidak higienis dan air yang terkontaminasi. Kedua, melalui tanah yang tercemar. Larva atau telur parasit dapat hidup di tanah, kemudian masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau tangan yang kotor. Yang ketiga, melalui gigitan vektor, nyamuk, lalat, atau serangga lain dapat membawa parasit dari penderita ke orang sehat. Yang keempat, kontak langsung dengan penderita. Beberapa parasit dapat menular melalui kontak kulit
atau penggunaan barang pribadi bersamaan. Yang kelima, melalui hewan perantaran. Hewan tertentu dapat menjadi tempat hidup sementara parasit sebelum menginfeksi ke manusia. Pencegahan infeksi parasit. Yang pertama, cuci tangan dan jaga kebersihan. Kedua, konsumsi makanan matang dan air bersih. Ketiga, gunakan alas kaki. Keempat, hindari gigitan serangga. Kelima, jaga kebersihan lingkungan. Pengendalian vektor dan lingkungan. Yang pertama, bersihkan genangan air. Kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tutup tempat penampung air. Keempat, jaga kebersihan lingkungan. Kelima, lakukan penyemprotan bila perlu. Pengobatan infeksi parasit. Yang pertama, memberi obat antiparasit, contohnya obat cacing, anti malaria, dan obat anti protozoa. Yang kedua, perawatan mendukung seperti memberi cairan, nutrisi, dan istirahat cukup agar tubuh cepat pulih. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar tidak terjadi infeksi ulang atau penularan kepada orang lain. Yang keempat, pengobatan seluruh anggota keluarga bila diperlukan dilakukan pada beberapa jenis infeksi parasit yang mudah menular. Yang kelima, konsultasi dengan tenaga kesehatan. Pengobatan harus sesuai dengan diagnosa dokter atau petugas kesehatan agar efektif dan aman. Program kesehatan masyarakat dalam pencegahan infeksi parasit. Program kesehatan masyarakat adalah upaya terencana yang dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mencegah, mengendalikan, serta menurunkan angka penyakit dalam suatu populasi. Berikut bentuk program kesehatan masyarakat dalam pencegahan infeksi parasit. 1. Edukasi dan penyuluhan kesehatan. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mencegah infeksi parasit dan menjaga kesehatan. 2. Perbaikan sanitasi lingkungan. Menciptakan lingkungan yang bersih melalui penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang baik. 3. Program pemberian obat massal. Memberikan obat pencegahan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko infeksi parasit. 4. Mengendalikan vektor, mengendalikan hewan atau serangga pembawa penyakit agar penularan dapat dicegah. Selanjutnya, pendidikan kesehatan dan PHBS. Pendidikan kesehatan, upaya memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami cara mencegah penyakit parasit dan menjaga kesehatan. Contoh, penyuluhan tentang cuci tangan, edukasi makanan bersih dan sehat, sosialisasi bahaya lingkungan kotor. Selanjutnya, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyakit. Contoh PHBS, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, memakai alas kaki, membuang sampah pada tempatnya, mengonsumsi makanan matang dan bersih. Selanjutnya, mengetahui dampak jangka panjang infeksi parasit. Infeksi parasit yang berlangsung lama dapat menyebabkan gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas, serta berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang pertama, dampak pada kesehatan, kekurangan gizi dan anemia, gangguan pertumbuhan pada anak, penurunan daya tahan tubuh, kerusakan organ tertentu. Yang kedua, dampak pada aktivitas, mudah lelah dan lemah, menurunkan kemampuan belajar dan bekerja, produktivitas menurun. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Biaya pengobatan meningkat, menurunkan kualitas masyarakat, menambah beban keluarga dan lingkungan. Apa sih perbedaan parasit dengan virus dan bakteri? Parasit adalah organisme yang hidup di dalam tubuh makhluk lain yang disebut inang atau host dan mengambil nutrisi dari inangnya sehingga dapat menimbulkan penyakit. Virus adalah partikel mikroskopis yang tidak dapat hidup sendiri dan hanya bisa berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Sedangkan bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang dapat hidup bebas maupun hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Berikut perbedaan yang lebih mencolok. 1. Parasit, organisme hidup yang menumpang pada inang, memiliki sel dan struktur tubuh lebih kompleks, ukurannya relatif lebih besar, mengambil nutrisi dari tubuh inang, berkembang biak secara seksual atau aseksual, diobati dengan obat anti parasit. Selanjutnya virus,
Partikel sangat kecil dan bukan sel hidup sempurna, hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang, terdiri dari materi genetik dan kapsid protein, menyerang serta merusak sel tubuh manusia, penyebaran cepat melalui udara atau cairan tubuh, diobati dengan antivirus dan dicegah dengan vaksin. Selanjutnya bakteri, mikroorganisme bersel satu, dapat hidup bebas maupun di dalam tubuh makhluk hidup, berkembang biak dengan membelah diri, sebagian bakteri bermanfaat, sebagian menyebabkan penyakit. Beberapa menghasilkan racun berbahaya, umumnya diobati dengan antibiotik. Intinya, infeksi parasit dapat dicegah melalui pola hidup bersih dan sehat, sanitasi lingkungan yang baik, serta edukasi kesehatan masyarakat. Pencegahan yang tepat penting dilakukan karena infeksi parasit dapat berdampak pada kesehatan, aktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran menjaga kebersihan diri dan sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran penyakit parasit. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.